Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan materi mengenai kajian praktik internal maupun eksternal asesmen. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen untuk terpadu pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Eko Suncaka. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Angriani, Bapak Romi Idris, dan saya sendiri Siti Nardiani. Latar belakang. Asesmen atau penilaian tidak bisa dilepaskan dengan peran guru sebagai tenaga pengajar. Asesmen termasuk salah satu indikator penentu untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan atau bahkan kegagalan yang dilakukan oleh guru atau dosen selaku agen pembelajaran dan siswa sebagai subjek pembelajaran. Sebelum memilih metode yang tepat sasaran yang dianggap sesuai dengan kondisi pembelajaran yang ada, sehingga untuk langkah selanjutnya, efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran dapat terselenggarakan dengan baik dan dapat menghasilkan keluaran belajar yang kompeten, yang dapat membuat asesmen pembelajaran di sekolah tersebut bernilai positif sesuai tujuan pendidikan nasional. Pengertian asesmen. Asesmen, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan assessment, mengandung makna taksiran atau penaksiran, penilaian, penilaian keadaan, beban, pembebanan, atau pemikulan. Pembelajar menurut Ray Gelut dan De Gang adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Menurut Norton dan Matchball, seperti yang dikutip Reed and Senior tahun 1980 halaman 76, mengungkapkan bahwa assessment of learning adalah evaluasi pada landasan psikologis yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu mengevaluasi diri, di mana guru dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dengan tahapan. Yang pertama, menjadikan alat evaluasi sebagai umpan balik. Yang kedua, alat evaluasi yang objektif dan adil dengan menginformasikannya kepada siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk mengevaluasi diri. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk mengevaluasi teman. Asesmen dalam pembelajaran secara istilah adalah upaya penilaian untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembelajaran sekaligus sebagai umpan balik bagi guru dan siswa. Bagi siswa, asesmen dapat dijadikan sebuah evaluasi dirinya sejauh mana mereka memiliki kompetensi setelah mengikuti proses pembelajaran. Bagi guru, asesmen dapat dijadikan alat evaluasi yang objektif untuk mengukur sejauh mana kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan asesmen. Tujuan asesmen dalam pembelajaran menurut Muhyiddin menjelaskan bahwa tujuan dari asesmen diantaranya yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dan guru, untuk mengetahui posisi siswa dalam kelompok di kelasnya sehingga guru dapat memberi tes sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha siswa dalam upaya pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana siswa mengeksplorasi tingkat kecerdasannya dalam memahami pelajaran. Yang kelima, untuk mengetahui ukuran daya guna dan hasil guna metode yang diterapkan oleh guru selaku pembimbing. Yang keenam, untuk mengetahui apakah metode yang diterapkan sudah sesuai dengan kondisi pembelajaran dan siswa yang ada dalam proses pembelajarannya. Fungsi asesmen dalam pembelajaran adalah fungsi administrasi dalam penyusunan nilai dan buku rapor. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan tingkat kelulusan siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat, fungsi data bagi BP atau bimbingan penyuluh. Yang kelima, fungsi pertimbangan sebagai pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Pengertian internal dan eksternal assessment. Internal assessment adalah sebuah penilaian internal, penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh pengajar pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu. Sedangkan external assessment adalah sebuah penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses pembelajaran, yaitu suatu lembaga independen yang diantaranya mempunyai tujuan sebagai pengendali mutu. Perbedaan internal dan eksternal assessment. Perbedaan antara penilaian internal dan eksternal adalah pada pihak yang melaksanakannya.
Karena apabila ditinjau dari fungsinya, baik sekolah ataupun pemerintah dapat melakukan penilaian ketercapaian siswa pada suatu periode tertentu. Secara konseptual, penilaian eksternal memungkinkan penilaian yang tidak biasa. Penilaian eksternal dimaksudkan untuk menjamin adanya standar yang sama dan adanya rasa keadilan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, melalui penilaian eksternal dengan menggunakan tes yang standar hasilnya lebih objektif dan perbandingan antar sekolah dan antar daerah bisa dilakukan. Penilaian eksternal menjadi pilihan populer pemerintah ketika kontrol terhadap proses pembelajaran masih sulit dilakukan. Misalnya, dikarenakan kurang memadainya jumlah guru yang berkualitas dan terbatasnya jumlah sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap. Praktek internal assessment pada sekolah dapat dilakukan guru salah satunya melalui sebuah tes. Tes ialah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus dipilih, pertanyaan yang harus ditanggapi, tugas-tugas yang dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek atau perilaku tertentu dari orang yang dites. Dalam tes prestasi belajar, yang akan diukur adalah tingkat kemampuan seorang siswa dalam menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan kepadanya. Dengan demikian, tes prestasi belajar dilakukan ketika guru ingin mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap bahan ajar yang telah diberikan. Praktek external assessment bisa digunakan untuk menjamin mutu pendidikan karena karakteristik penilaian eksternal yang dilakukan pihak luar sebagai penilai dan menggunakan tes standar, sehingga perbandingan objektif antar sekolah atau antar daerah dapat dilakukan. Sebagai contoh, yaitu hasil ujian nasional antar sekolah satu dengan sekolah yang lain yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk dalam kategori external assessment.